PKWU, kebetulan di kelas 12 ini kalian mendapat bagian yang rekayasa. Ya, beda dengan yang kelas 11, kalian dapatnya yang bagian pengolahan. Sekarang di kelas 12 kalian berfokus pada yang bagian rekayasa atau elektronikanya, ya. Nah, jadi untuk mempelajari yang bagian rekayasa ini, kalian harus mempelajari terlebih dahulu konsep elektronika, ya. Mungkin kalian di kehidupan sehari-hari sudah sering dengar kata elektronika, tapi nggak tahu artinya itu apa sih, ya. Nah, jadi di pertemuan sekarang Ibu akan bahas tentang konsep elektronika. Jadi yang pertama yang akan Ibu bahas itu adalah pengertiannya dulu, ya. Pengertian elektronika. Jadi elektronika itu adalah ilmu yang berfokus pada peralatan listrik dengan arus lemah, di mana cara mengoperasikannya itu adalah dengan mengendalikan pergerakan muatan atau elektronnya. Ya, arus listrik yang dimaksud di sini adalah arus yang memiliki nilai tegangan yang rendah atau yang kecil, di mana kalau di kehidupan sehari-hari pengaplikasiannya itu bisa kalian temukan di televisi misalkan, di komputer, di laptop, di remote TV, atau mungkin di handphone yang kalian gunakan. Ya, jadi itu pengaplikasian dari arus lemahnya. Nah, untuk bisa kalian membuat dari suatu elektronika, peralatan elektronika, itu kalian membutuhkan yang namanya komponen elektronika. Jadi kalian harus tahu dulu komponen elektronika yang digunakan itu apa saja, ya. Nah, jadi kita bahas pengertiannya dulu untuk komponen elektronika. Komponen itu seperti yang kalian tahu adalah alat dan bahan, ya. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan nanti apa. Jadi elektronika tadi kalian sudah tahu artinya apa. Komponen itu adalah alat dan bahan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, komponen elektronika itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat peralatan atau produk dari elektronika itu sendiri, ya. Nah, untuk komponen elektronika itu jenisnya ada dua. Ada dua jenis, yaitu komponen aktif dan juga komponen pasif. Nah, nanti untuk masing-masing komponen itu Ibu akan bahas beberapa saja dari komponen yang ada yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian biar tahu saja dulu komponen-komponen aktif itu apa saja contohnya, komponen pasif juga apa saja contohnya. Untuk komponen aktif itu sendiri, kita bahas pengertiannya dulu, ya. Komponen aktif itu adalah komponen yang bisa beroperasi jika mendapatkan suntikan arus atau tegangan listrik. Ya, jadi diingat di garis bawah, bisa beroperasi jika mendapatkan suntikan tegangan arus atau listriknya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk komponen aktif itu Ibu hanya akan bahas tiga komponen saja yang untuk pengenalan. Ya, komponen yang pertama itu ada transistor. Ingat, transistor. Transistor ini adalah komponen elektronika, komponen aktif elektronika yang fungsinya sebagai penguat arus dan juga sebagai saklar elektronik, ya. Nah, untuk mengetahui yang mana sih namanya transistor, itu kalian sangat gampang mengenali, ya, karena dia dilihat dari ciri fisiknya. Transistor itu memiliki 3 kaki. Jadi kalian gampang nanti lihat, ya, kalau udah lihat yang 3 kaki, oh ini adalah transistor, ya. Transistor dengan 3 kaki, dimana kaki-kakinya itu namanya adalah basis, kolektor, dan juga emitor. Nah, cara untuk menentukan yang mana sebagai basis, sebagai kolektor, dan juga sebagai emitor, itu kalian harus mengetahui dulu tipe dari transistor yang kalian gunakan. Kalau kalian sudah mengetahui tipenya, baru kalian nanti cari datasheetnya di Google, ya. Kalau sudah ketemu datasheetnya, kalian akan bisa menentukan yang mana basisnya, yang mana kolektornya, dan juga yang mana emitornya. Nah, untuk transistor itu sendiri ada dua jenis, ya. Ada tipe PNP dan juga ada tipe NPN. Dimana PNP itu kepanjangan dari positif, negatif, positif, dan NPN itu kepanjangan dari negatif, positif, dan negatif, ya. Nah, untuk simbolnya sendiri, ini Ibu sudah gambarkan simbol dari transistor yang NPN dan PNP, ya. Bisa kalian lihat sendiri sebentar. Komponen aktif yang kedua yang akan Ibu bahas itu adalah yang bagian dioda, ya. Dioda di sini adalah komponen aktif yang berfungsi sebagai penyearah arus, ya. Jadi ingat, dioda berfungsi sebagai penyearah arus. Nah, untuk bukti komponen dari dioda yang secara real, kebetulan Ibu udah ada sekarang, ya. Nanti Ibu akan lampirkan gambarnya seperti apa dioda itu. Satu contoh dioda yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari, ini mungkin sudah sering kalian temukan, ya, adalah LED atau light emitting dioda, ya. Light emitting dioda atau LED ini fungsinya sebagai mancar cahaya atau mungkin sebagai indikator alat atau produk yang kalian buat itu sudah berfungsi atau tidak,
ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai pemancar cahaya dan juga sebagai indikatornya. Nah, ini penampakan real dari LED ya. Mungkin kalian sudah sering lihat. LED, ingat kepanjangannya adalah light emitting dioda. Ya, light emitting dioda. Dia memiliki dua kaki. Kalian bisa lihat di sini memiliki dua kaki. Cara menentukan yang mana positif negatifnya adalah dengan cara melihat panjang kakinya. Bisa kalian lihat di sini. Panjang kakinya, kalian berpatokan pada panjang kakinya. Yang paling panjang kakinya, bisa kalian lihat di sini yang sebelah kanan ini, itu berfungsi sebagai yang positifnya. Sedangkan kakinya yang lebih pendek itu berfungsi sebagai negatifnya. Ya, jadi nanti kalian bisa ukur sendiri yang mana positifnya, yang mana negatifnya. Ingat patokannya panjangnya. Yang lebih panjang adalah positif, yang lebih pendek adalah negatifnya. Ini bisa kalian coba ya. Nih. Ini penampakan dari LED atau light emitting dioda yang merupakan salah satu contoh dari dioda. Simbol dioda secara umum ini yang paling atas ya. Yang paling atas itu ada anoda dan juga katoda, ada positif dan negatif. Ingat, kalau positif adalah anoda, kalau negatif adalah katoda. Kemudian yang paling bawah ini ada simbol dari LED. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan LED itu kan salah satu bagian dari dioda, light emitting dioda. Jadi simbolnya ingat kalian bisa bedakan di tanda panahnya. Kalau LED dia ada dua tanda panah di sini ya. Kalau yang dioda secara umum tidak ada seperti yang di atas. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya ini adalah gambar dari LED yang Ibu bilang tadi. Kalau yang kakinya lebih panjang itu adalah positif, kakinya yang lebih pendek itu adalah yang bagian negatifnya. Untuk komponen aktif yang ketiga yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah IC. IC di mana kepanjangannya itu adalah integrated circuit ya. Integrated circuit di mana artinya itu adalah komponen aktif yang terdiri dari ratusan sampai ribuan komponen lagi yang terintegrasi menjadi satu. Nah, IC di sini bisa dikatakan sebagai otaknya dari rangkaian yang kalian buat ya. Nah, untuk menentukan yang mana sih namanya IC, kalau tadi transistor kan kakinya ada 3. Kalau IC itu kakinya bervariasi, ada yang 3, ada yang 8, ada yang 16, dan juga ada yang bahkan sampai ratusan kakinya ya. Ini kebetulan Ibu bawa salah satu contoh dari IC yang kakinya ada 16. Lihat di sini ya. Kalau yang transistor tadi kakinya hanya ada 3, ini IC yang Ibu bawa sekarang ini kebetulan kakinya ada 16. Nah, untuk cara menentukan yang mana sih sebagai kaki 1, kaki 2, dan sampai kaki 16, itu caranya sama dengan transistor. Kalian harus cari dulu tipe dari IC yang kalian gunakan, kemudian kalian cari datasheetnya di Google, setelah itu kalian akan tahu yang mana kaki 1, kaki 2, dan seterusnya. Nah, untuk tipe IC yang Ibu bawa sekarang ini, kebetulan IC-nya berjumlah kakinya ada 16, di mana kaki 1 mulai dari sini, mulai dari sebelah kiri, kaki 1, kaki 2, kaki 3, dan seterusnya, dan berakhir nanti di sebelah sini, yang paling atas ini adalah kaki 16. Ya, jadi ingat membedakan transistor dengan IC, jangan sampai kebalik nanti ya. Transistor itu kakinya ada 3, kalau IC itu ada yang 3, ada yang 8, ada yang 16, dan seterusnya. Untuk komponen selanjutnya akan Ibu bahas itu adalah komponen pasif. Tadi komponen aktif sudah 3 kita bahas ya. Ada transistor, ada dioda, dan juga ada IC. Nah, untuk komponen pasif, kita akan bahas 2 saja, yaitu kapasitor dan resistor saja, yang sering digunakan di komponen atau di rangkaian ya. Nah, untuk artinya dulu komponen pasif. Komponen pasif itu adalah komponen yang dapat bekerja walaupun tidak mendapatkan suntikan arus atau tegangan ya. Jadi dibedakan dengan yang aktif tadi. Kalau yang aktif dia bisa beroperasi jika mendapatkan suntikan arus atau tegangan, tapi kalau yang pasif dia bisa beroperasi walaupun tidak mendapatkan suntikan arus atau tegangan listrik. Jadi ingat digaris bawahi ya, bisa beroperasi walaupun tidak mendapatkan suntikan arus atau tegangan listrik. Itu untuk pengertian dari komponen pasif. Nah, untuk jenisnya,
Komponen pasif pertama yang akan Ibu bahas itu adalah kapasitor. Nah, kapasitor di sini berfungsi sebagai penyimpan muatan arus listrik secara sementara. Ingat, hanya secara sementara ya. Jadi kapasitor itu adalah komponen pasif elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan muatan arus listrik secara sementara. Nah, kemudian untuk simbol dari kapasitor bisa kalian lihat sendiri. Komponen pasif yang kedua yang akan Ibu bahas itu adalah resistor. Resistor di sini adalah komponen pasif elektronika yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik ya. Nah, untuk mengenali resistor ini sangat gampang. Ini yang paling gampang dikenali pada komponen-komponen elektronika karena dia memiliki banyak warna pada gelang-gelangnya atau pada pitanya ya. Jadi resistor ini ada yang 4 gelang atau 4 warna atau 4 pita, dan juga ada yang 5 gelang atau 5 warna atau 5 pita. Nah, Ibu di sini bawa 2 resistor yang 4 gelang dan juga yang 5 gelang. Sebentar akan Ibu tampilkan ya. Nah, untuk warna-warna dari resistor ini ada banyak. Jadi untuk cara kalian menentukan warna dari resistor itu yang dijadikan patokannya adalah warna toleransinya. Jadi warna toleransi yang ada pada resistor itu kalian letakkan di sebelah kanan kalian, kemudian kalian mulai membaca atau mulai menghitungnya itu dari sebelah kirinya. Misalkan warna toleransinya itu emas, jadi warna emasnya itu kalian letakkan di sebelah kanan kalian, kemudian kalian mulai membacanya dari sebelah kiri kalian ya. Ibu akan tampilkan untuk resistor itu sendiri. Ada 2 resistor yang Ibu bawa. Yang warna dasarnya coklat yang paling atas ini adalah resistor dengan 4 gelang. Kemudian yang paling bawah yang warna dasarnya biru ini adalah warna resistor dengan 5 gelang. Yang paling sering nanti kalian gunakan itu adalah yang ini warna dasarnya coklat atau yang 4 gelang. Nah, seperti yang Bu bilang tadi ya, cara membacanya itu kalian gunakan warna toleransinya itu diletakkan di sebelah kanan kalian. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini warna toleransi yang ada di sini adalah emas. Jadi warna emas ini kalian letakkan di sebelah kanan kalian, tapi kalian mulai membacanya itu dari sebelah kiri. Jadi di sini warna yang pertama itu adalah coklat, warna kedua hitam, warna ketiga merah, dan warna keempat itu adalah emas. Jadi gelang ke-1 coklat, gelang kedua hitam, gelang ketiga merah, dan gelang keempatnya itu adalah emas. Untuk bisa menghitung nilai dari warna-warna yang ada pada resistor, kalian harus tahu dulu warna-warna yang ada pada resistor itu ya. Jadi cara gampang kalian untuk mengingat warna yang ada pada resistor itu kalian cukup ambil bagian depannya saja. Hit, cho, mejiku, hibiu, aput ya. Jadi hit itu adalah hitam, cho itu adalah coklat, me itu adalah merah, ji itu jingga, ku itu kuning, hi hijau, bi biru, u ungu, a itu abu, dan put terakhir itu adalah putih. Nah, untuk nilai-nilainya, pita pertama atau gelang pertama itu nilainya sama dengan pita kedua atau gelang kedua, yaitu nilainya adalah 0, 1, 2, dan berakhir sampai di 9. Putihnya itu adalah 9. Kemudian pita ketiga yang berfungsi sebagai pengali itu dipangkatkan karena dia berfungsi sebagai pengali. Mulai dari 10 pangkat 0, jadi hitam itu 10 pangkat 0. Kemudian coklat 10 pangkat 1 dan berakhir di putih dengan 10 pangkat 9. Ingat, mulainya dari 0, berakhirnya sampai di 9. Nah, untuk warna toleransi itu hanya ada 3 ya. Warna emas, perak, dan tanpa warna dengan nilainya masing-masing. Emas itu kurang lebih 5%, perak kurang lebih 10%, dan tanpa warna kurang lebih 20%. Jadi ingat, yang kalian gunakan sebagai patokan untuk membaca nilai di resistor itu adalah warna toleransinya ya. Kebetulan yang tadi Ibu bawa itu warna toleransinya emas, jadi diletakkan di sebelah kanan. Kalau misalkan kalian ketemu yang perak, tetap diletakkan di sebelah kanan kalian juga ya. Jadi warna toleransi diletakkan di sebelah kanan, kemudian warna sebagai pita pertama itu kalian menghitungnya atau bacanya dari sebelah kiri kalian.